Siapa sekarang yang masih punya hutang pinjol? Ayo ngaku, segera galbaikan saja ya teman-teman. Ini bukan tanpa alasan. Sebentar saya akan cabarkan alasannya kenapa kalian itu wajib menggalbaikan hutang pinjol kalian. Setelah yang berikut ini ya, jangan di skip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membahas ya tentang wajib kita galbay pinjol kita ya. Saya di sini itu membahas bukan tanpa alasan teman-teman ya. Nanti akan saya jabarkan satu persatu alasannya kenapa sih kita itu wajib menggalbaikan pinjol kita teman-teman. Karena memang sejatinya kalau kita awal meminjam pinjol, bahkan belum meminjam di pinjol legal maupun ilegal, itu mereka itu selalu memberikan kata-kata manis kepada kita semua teman-teman ya, calon mangsanya atau calon nasabahnya. Ketika kita sudah pinjol ya, meminjam di pinjol, baik itu legal maupun ilegal, belum juga jatuh tempo kita sudah diobrak-abrik, sudah di sudah di WA ya. Ya memang kalau cuman sekedar itu aja sih nggak masalah, karena memang ya oke, kita maklumi karena mereka yang punya uang meminjamkan ke kita, mereka mengingatkan ke kita tentang hutang-hutang kita. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini teman-temanku semua, penagihan-penagihan daripada pinjol-pinjol ini yang sering sekali kita bahas, yang tidak manusiawi dan memang sudah tidak memiliki etika dan sudah di luar daripada jalurnya teman-teman ya. Nanti saya sudah mencatat di sini ya, apa sih alasan kita wajib menggalbaikan pinjol kita. Alasan saya juga mencatat biar saya nggak lupa teman-teman, karena saya itu mencari apa sih kesalahannya pinjol ini, dan juga apa sih biar kita itu tidak semata-mata membahas tentang jangan bayar pinjol tapi tidak ada alasannya apa. Nggak boleh juga seperti itu teman-temannya. Jadi saya itu sudah mencatatnya di sini. Saya biasa memang saya seperti itu untuk mencatat biar saya tidak lupa. Nah, teman-teman, kita akan jabarkan, kalian simak ya, baru nanti kalian renungkan apakah benar yang saya bilang. Itu selanjutnya terserah kalian ya. Kalau saya menyarankan kalian itu galbaikan pinjol kalian ya. Tapi kalau mungkin ada di antara kalian yang tidak sependapat, monggo silahkan, itu sah-sah saja. Nah, berikut alasannya yang saya sudah tulis ya. Yang pertama, alasan kita itu galbay pinjol ya, atau tidak usah bayar pinjol ya, karena tidak punya uang, tentunya seperti itu teman-teman, atau belum mempunyai uang. Itu alasan pertama dan itu memang masuk di akal teman-teman ya. Nah, alasan kedua itu kita tidak usah membayar pinjol ya, karena DC-DC pinjol ini, saya tidak pakai kata-kata oknum lagi teman-teman. DC-DC pinjol ini penagihannya sangat kasar, baik itu melalui telepon, baik itu yang datang ke rumah ya. Adapun yang baik kata-katanya itu 10:1. 10 yang kasar, 1 yang baik. Mungkin itu yang satu itu masih punya akhlak lah ya. Jadi mereka itu menagihnya dengan cara beretika lah sedikit seperti itu. Nah, apakah kalian itu masih mempunyai keinginan kalau misalkan kalian itu sudah dikasarin ya, kadang itu dicaci maki ya, apakah kalian masih pengen membayar pinjol kalian? Nah, alasan ketiga teman-teman, OJK itu tidak menindak oknum pinjol yang memang nakal teman-teman. Tidak ada tindakan daripada oknum pinjol, walaupun sudah banyak laporan, banyak korban. Kalau jatuhnya korban itu sudah mulai tahun 2018 sampai 2023, bahkan di tahun ini dengan jangka waktu yang sangat singkat, mungkin sekitar 2 bulanan sudah, yang kita ketahui sudah ada 2 korban. Ini yang
saya ketahui ya teman-teman ya, ada yang di Malang, yang baru-baru ini juga di Gorontalo teman-teman. Nah, alasan keempat, kenapa kita itu wajib galbay pinjol dari sekarang, teman-teman? Ya, karena memang tidak ada larangan untuk galbay. Ya, coba kalian itu cek lagi perjanjian kalian dengan pinjol-pinjol kalian, apakah ada larangannya untuk galbay pinjol, teman-teman? Pasti tidak ada. Ya, kalian bisa cross check lagi, ulik-ulik lagi perjanjian-perjanjian kalian dengan pinjol legal kalian ya. Kita bahas saja lah yang legal, biar yang ilegal itu nggak nyampah, karena memang ilegal nggak wajib dibayar juga ya teman-teman. Itu sudah disampaikan sudah sama Bapak Mahfud MD ya. Coba kalian lagi lihat-lihat, apakah ada perjanjiannya itu dilarang untuk galbay ya teman-teman. Itu sama sekali tidak ada ya teman-teman. Nah, alasan yang kelima itu, pinjol sudah banyak makan korban jiwa ya, sudah sangat banyak. Apakah kalian itu tega melihat saudara-saudara kalian tertindas? Kalau tidak dari sekarang kita itu bertindak, mau kapan lagi? Mau sampai kapan kita itu mendengarkan ada saudara-saudara kita yang terlilit hutang pinjol, gugur satu persatu karena tidak tahan mental, ya, tidak tahan mental, dikata-katain, dicaci maki, bahkan dipermalukan di media sosial ya teman-teman. Apa kalian itu masih mau melihat hal-hal yang seperti itu? Ya, apa kalian itu mau membuat pinjol-pinjol ini tambah berkuasa dan semena-mena dengan saudara-saudara kita ya? Bukan hanya korban jiwa saja teman-teman, bahkan banyak saudara-saudara kita yang bercerai, berakhir hubungan pernikahan mereka gara-gara pinjol teman-teman. Sebetulnya ada juga orang yang bilang, jangan salahkan pinjolnya dong. Ya, kalau kita nggak salahin pinjolnya, mananya orangnya? Orangnya ya teman-teman, kalau misalkan tidak ada iming-iming daripada pinjol, teman-teman tidak akan meminjol. Ya, banyak makan korban ini pinjol, baik itu korbannya yang tadi korban meninggal, korban perceraian, korban tipu-tipu, tipu-tipu bunga. Ya, di awal iklan-iklannya itu bunganya sekian, ternyata begitu kita bayar itu lebih banyak, ya. Tipu-tipuan tenor yang di iklannya itu per bulan, sekalinya per 2 minggu, begitu kita ngambil per 2 minggu, itu banyak. Tolong kalian komentar kalau kalian itu tahu dan pernah merasakan hal yang barusan saya sebutkan tentang tenor, tentang bunga ya, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka iklankan. Ya, pasti kalian tahu kalau kalian itu memang pernah minjol dan pernah menjadi korban iklan dari pinjol legal OJK, teman-teman. Jadi saya itu berharap buat teman-teman semua bersatu ya, agar kalian itu tidak lagi dibayang-bayangi oleh pinjol-pinjol ini. Ya, bersatu aja galbaikan pinjol kalian supaya mereka itu tidak bisa merekrut lagi yang baru, supaya mereka itu bangkrut, mengalami kebangkrutan ya. Coba kalian itu bersatu, kita semua itu bersatu. Galbay, tidak usah aktifin nomor HP biar mereka kelimpungan teman-teman dan mereka itu mengalami kebangkrutan. Gak masalah kalau misalkan pinjol yang 102 ini ada misalkan yang bangkrut baru datang lagi, ya itu lagi nanti kita bangkrutkan. Toh nanti juga mereka kesusahan juga mencari nasabah teman-teman. Karena nama-nama kita kalau nggak masuk di OJK, Slik OJK, kita kan masuk di AFPI teman-teman ya. Kita itu tidak bisa minjam lagi. Ya. Jadi mereka tidak dapat nasabah dan yang sudah kita galbay itu tidak bisa bangkit lagi. Investor pun tidak mau menginvestkan dana-dana mereka karena mereka pinjol itu banyak yang galbay. Itulah tadi alasan kenapa saya mengajak kalian semua. Sebetulnya ini sangatlah beresiko saya berbicara seperti ini. Bisa-bisa konten saya juga kena teguran ya teman-teman. Tapi tidak masalah. Bagi saya itu tidak saya permasalahkan. Supaya tidak ada lagi jatuh korban-korban seperti yang baru-baru ini di Gorontalo ya. Perasaan masih hangat, nah masih ada dalam ingatan saya ya teman-teman semua. Kasus yang di Malang itu, ya teman kita yang di Malang yang mengakhiri hidupnya. Ini
belum lagi hilang ingatan tentang itu, ada lagi yang di Gorontalo, ya. Saya juga sudah mengirimkan banyak laporan ke OJK, tidak ada respon, dan bahkan apa yang saya laporkan, apa juga yang dijawab. Bahkan yang mengagetkan ke saya, kalau permasalahan tentang DC pinjol, ya, tentang kasar DC pinjol, kalian itu bisa katanya lampirkan bukti, kirim ke asosiasi fintech, bukan ke OJK. OJK itu cuma menerima laporan katanya kalau ada yang gagal bayar pinjol. Membingungkan sekali. Jadi kalau ada yang gagal bayar pinjol, OJK menerima laporan dari pinjolnya, ya tinggal memblokir atau kita kena daftar hitam SLIK OJK. Itu kata-kata daripada OJK. Ya udahlah, mungkin seperti itu, anggap aja seperti itu aturannya. Makanya kita itu harus membuat aturan sendiri, teman-teman, dengan cara menggalbaikan hutang-hutang pinjol kita, ya, supaya kita juga tidak lama-lama terjerat di pinjol dan terjerat di hutang riba. Kalau masalah bunga yang terus bertambah, kalian tidak usah pikirkan karena sudah ada saya bahas tentang itu. Bunga tertinggi itu cuma 50%, teman-teman. Jadi tidak bisa lebih. Jadi saya bahas sedikit ya. Misal contohnya hutang kalian itu 1 juta. Jadi yang kalian harus bayar itu cuma 1,5 juta. Ya, jadi 500.000 aja. Baik itu kalian galbay 2 tahun, setahun, 3 tahun. Yang paling banyak cuma itu, 1,5 juta. Kalau hutang kalian itu 1 juta. Nah, kita balik lagi ke wajib galbay pinjol dari sekarang ya, teman-teman. Coba renungkan omongan saya dari awal, ya, alasan-alasannya. Kalian renungkan, apa kalian itu tega mengorbankan saudara-saudara kalian, keluarga kalian. Kalian mati-matian cari uang untuk bayar pinjol yang di rumah tidak tercukupi, ya teman-teman. Apalagi kalau yang sempat gali lubang, tutup lubang, pinjam sama keluarga, pinjam sama tetangga untuk cuman bayar pinjol. Ya, jangan pernah lakukan itu, teman-temanku, dan jangan pernah juga melakukan hal-hal yang bodoh, ya, yang bisa merugikan kalian semua. Jadi itulah tadi, teman-temanku, alasan kenapa kita itu wajib untuk galbaikan hutang pinjol kita, ya. Semoga kalian ini bisa memahami semua. Jadi kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-temanku semua, ya. Saya akhiri dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.